Bab 86. Beli kulit hewan, silakan dijual kepada kami, teriak Jamal. Jamal yang sudah mencukur janggutnya bukan hanya tidak terlihat garang lagi. Kini, wajahnya yang bulat justru terlihat agak lucu. Dia menyamar sebagai pedagang. Meskipun terus berteriak, tatapannya yang jahat terus memindai ke sekeliling. Di belakangnya, terlihat dua bawahan yang mengangkat keranjang. Bagian atas keranjang itu ditutup dengan kulit hewan, sedangkan bagian dalamnya terdapat kapak dan pisau yang disembunyikan. Meskipun sikap Jamal sangat sembrono, dia selalu mengusahakan yang terbaik jika sudah membuat keputusan. Demi survei kali ini, Jamal telah membuat persiapan matang. Itu sebabnya, dia menyamar menjadi pedagang yang menerima kulit hewan. Cara ini bukan hanya bisa menyembunyikan identitas mereka, tetapi juga memudahkan mereka mengobrol dengan penduduk desa. Asalkan memastikan target mereka ada di rumah, mereka bisa membawa orang untuk menghabisinya malam nanti. Ketika berpikir demikian, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang familiar. Ketua Jamal, rupanya kamu. Kenapa kamu mencukur janggutmu? Kami hampir nggak bisa mengenalimu. Panca, Bara, Botak, Sipit, Akbar, ujar Jamal saat melihat kedelapan bawahannya yang mengenakan pakaian berwarna cerah dan tampak bersemangat sedang berdiri di persimpangan. Jamal langsung murka. Dia berkata dengan geram, dasar bajingan. Kalian sudah lupa dengan kerjaan kalian. Kenapa kalian nggak mati saja setelah bermain begitu lama dengan wanita? Kalau bukan karena mereka sedang berada di Dusun Darmadi, Jamal pasti sudah menghajar kedelapan bajingan ini sampai mati. Bermain dengan wanita, Panca langsung mengerti. Dia tergelak sebelum menjawab, Ketua Jamal, apa yang kamu pikirkan? Kami nggak cari wanita, kami terus di Dusun Darmadi ini. Apa, jangan-jangan, kalian ditangkap penduduk Dusun Darmadi? Tanya Jamal. Namun, setelah melihat penampilan kedelapan orang itu, Jamal menggeleng sambil berkata, nggak mungkin. Kalian nggak seperti orang yang ditangkap. Jangan sok misterius begini, cepat katakan yang sebenarnya. Kalau enggak, aku akan langsung membunuh kalian. Jamal merasa ada yang tidak beres saat melihat kedelapan bawahannya ini. Mereka sepertinya tidak takut padanya lagi. Ketua Jamal, kamu nggak akan bisa kabur kalau membunuhku di sini. Panca memasang ekspresi muram, lalu meneruskan, di Dusun Darmadi ini, ada yang kemampuan bela dirinya lebih hebat darimu. Begitu kamu menyerangku, mereka akan langsung muncul. Kamu hanya bawa dua bawahan, nggak akan cukup untuk melawan mereka. Kalian pun belum tentu bisa kabur. Panca cukup takut dengan Jamal sebelumnya, tetapi tidak untuk sekarang. Bagaimanapun, kelak dia akan menjadi penduduk kota. Sehebat apapun Jamal ini, dia tidak akan berani masuk ke kota. Panca, kamu akan mati. Berani sekali kamu bicara begitu padaku. Bentak Jamal yang marah. Namun, dia segera paham sehingga bertanya, kamu sudah berpihak pada pria bermarga Darmadi itu, ya? Kamu ingin mengkhianati desa tiga harimau. Ketua Jamal, mana mungkin aku seberani itu? Panca berkata dengan sungguh-sungguh, aku hanya ingin menasihatimu, jangan mencelakai Tuan Muda Wira. Kalau enggak, kamu enggak akan bisa punya keturunan. Setelah mati, kamu pun akan masuk ke neraka jahanam. Tanya saja pada yang lain kalau kamu enggak percaya. Ketua Jamal, Panca bicara seperti itu demi kebaikanmu. Tuan Muda Wira sangat baik. Orang yang mencelakainya akan disambar petir dan mati mengenaskan. Sahut Bara. Benar, Ketua Jamal, Bara juga peduli padamu, makanya bicara begitu. Tuan Muda Wira benar-benar baik. Kamu akan mati kalau mencelakainya. Kedelapan orang itu menasihati Jamal satu persatu. Brengsek, apa dia sudah menyihir kalian? Kenapa kalian terus membelanya? Bentak Jamal saat melihat para bawahan ini menentangnya. Rasanya, dia ingin sekali mencabik-cabik dan menguliti Wira sekarang juga. Kami bukan membela Tuan Muda Wira. Semua ini demi kebaikanmu sendiri. Seru Panca dengan emosional. Kemudian, dia menceritakan hal yang terjadi pada Gavin dan saudaranya. Mana mungkin ada orang seperti itu di dunia ini? Pencuri ingin mencelakainya, tapi dia melepaskan mereka setelah menangkapnya. Dia bahkan mengobati pencuri itu dan menerimanya sebagai bawahan. Sahut Jamal yang kebingungan. Ketua Jamal, aku tahu kamu nggak percaya. Aku juga merasa seperti sedang bermimpi, kata Bara. Kemudian, dia mengeluarkan akta rumah dan berkata dengan heran, aku dan Panca datang karena ditugaskan melakukan survei. Kak Gavin memberitahu Tuan Muda Wira tentang ini, tapi dia malah nggak menangkap kami. Dia bahkan membeli rumah kabupaten untuk kami, lalu mengajari kami berbisnis di kabupaten. Dia ingin kami menjadi orang kaya. Beli rumah? Serius? Tanya Jamal setelah tertegun sejenak. Setelah itu, dia lanjut memaki, dasar bodoh. Orang berpendidikan seperti ini sangat licik. Dia beli rumah hanya untuk menipu kalian dan membuat preman desa tiga harimau iri. Dia ingin kalian diam-diam membocorkan informasi desa kalian. Rumah ini hanya umpan supaya dia bisa mengulur waktu. Mana mungkin dia benar-benar mengajari kalian cara berbisnis. Jamal yang bisa menjabat sebagai ketua ketiga desa tiga harimau tentu bukan orang bodoh. Ketua Jamal, Tuan Muda Wira benar-benar nggak bohong. Seru seseorang lagi.
Bab 87. Botak yang kepalanya dibungkus dengan perban obat ikut bersuara, Tuan Muda Wira benar-benar memberi kami resep rahasia bakso ikan. Dia juga membantu kami buka toko. Bisnis kami sudah jalan 3 hari dan pelanggannya makin ramai. Hari ini, keuntungan kami mencapai 10.000 gabak. Kalau dikurangi dengan modal, total pendapatan bersih kami adalah 4.000 gabak. Setelah dibagi rata, kami berdelapan bisa mendapat 500 gabak per hari. Selain itu, Tuan Muda Wira bahkan memberiku uang untuk mengobati infeksi jamur di kepalaku ini, lanjut Botak. Mendengar ini, orang lainnya pun ikut mengangkat kepala dengan bangga. Awalnya, mereka juga mengira Wira hanya memanfaatkan mereka untuk mengulur waktu. Namun, Wira malah mengajari mereka cara membuat bakso ikan, juga mencarikan toko di kabupaten untuk mereka. Dia juga membantu mereka berdelapan membuat surat perjanjian. Mereka sama-sama bekerja dan keuntungan pun dibagi rata. Kedai bakso ikan ini telah dibuka selama 3 hari. Setiap hari, bisnis mereka makin baik sehingga uang yang dihasilkan pun makin banyak. Mereka yakin akan segera bisa pindah ke kota dan menikah. Impian untuk menjadi kaya pun akan segera terrealisasikan. Itu sebabnya, siapapun yang ingin mencelakai Wira sama saja dengan mencari masalah dengan mereka. Mereka tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Wira. Kedua preman yang berdiri di belakang Jamal seketika terkejut. Mereka merasa sangat iri setelah mendengarnya. Untuk apa merampok lagi kalau bisa menghasilkan 500 gabak per hari? Rasanya, mereka ingin sekali pergi mencari Wira sekarang juga. Untuk apa kalian beritahu aku soal ini? Kalian ingin aku ikut jual bakso ikan juga? Tanya Jamal. Dilihat dari ekspresi mereka, dia tahu bahwa kedelapan bawahannya ini tidak berbohong. Hal ini pun menyebabkan Jamal naik pitam. Kemampuan bela diri ketua Jamal sangat hebat. Nggak cocok kalau jualan bakso ikan bersama kami. Kemudian, Panca menyeringai sambil menambahkan, Tuan Muda Wira ingin mengobrol denganmu. Dia sudah menunggumu di hutan belakang desa. Mengobrol denganku. Jamal terkekeh-kekeh sinis, lalu mengambil kapaknya dan berkata, takutnya, dia sudah memasang perangkap di dalam hutan. Dia mungkin sedang bersiap-siap untuk menangkapku. Panca langsung memasang ekspresi suram. Dia menyahut, Ketua Jamal, perkataanmu ini kurang pantas. Tuan Muda Wira bukan orang seperti itu, kalau dia ingin menangkapmu, mana mungkin menyuruh kami kemari. Bara juga tampak murung. Dia ikut berbicara, Tuan Muda Wira bilang, kamu nggak usah takut. Dia adalah orang berpendidikan, jadi nggak bisa ilmu bela diri. Dia menunggumu sendirian di sana, bahkan menyuruhmu membawa kapak. Botak turut menambahkan, Ketua Jamal, kalau kamu nggak berani, pulang saja ke desa 3 harimau, Tuan Muda Wira sangat baik, dia nggak akan mentertawakanmu. Kalian ini, Jamal pun murka karena para bawahannya meremehkannya. Dia berteriak, orang sekejam aku mana mungkin takut dengan pelajar seperti dia. Aku akan pergi menemuinya sekarang juga. Aku ingin lihat, apa yang bisa dia lakukan kepadaku. Kemudian, Jamal langsung menuju ke belakang desa dengan membawa 2 buah kapak. Jika gagal memberi pelajaran kepada Wira yang telah merebut kedelapan bawahannya, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan orang-orang. Jamal akan langsung membunuhnya dengan kedua kapak ini jika Wira memang tidak membawa anak buah. Dengan demikian, misinya pun akan selesai. Begitu Jamal pergi, ekspresi kedelapan orang itu berangsur berubah. Kita nggak seharusnya membantu Tuan Muda Wira menyampaikan hal ini. Benar-benar berisiko, ujar Sipit. Panca mengernyit seraya membalas, Tuan Muda Wira nggak mungkin berbohong. Tapi, Ketua Jamal belum tentu bisa dipercaya. Kalau dia murka dan langsung membunuh Tuan Muda Wira, bukankah itu artinya kita yang mencelakainya? Bara berkata dengan getir, aku juga nggak ingin menyampaikan pesan Tuan Muda Wira. Tapi, apa yang bisa kulakukan kalau Tuan Muda Wira yang suruh? Tuan Muda sangat baik, meskipun Ketua Jamal begitu kejam, dia pasti akan luluh dibuatnya. Semoga begitu, sahut yang lainnya. Mereka diam-diam berdoa agar Wira diberkati. Kemudian, kedua preman yang mengikuti Jamal tiba-tiba mendekat dan bertanya, Kak, apa kami boleh ikut kalian berbisnis bakso ikan? Kami nggak ingin jadi perampok lagi. Panca menyahut, kami hanya preman yang bertugas memantau dan nggak pernah membunuh siapapun. Tuan Muda Wira bersedia membantu kami membuka kedai di Kabupaten Uswal juga karena nggak ada yang mengenal kami. Tapi, kalian berbeda. Kalian sudah pernah membunuh. Kalau Tuan Muda Wira membantu kalian membuka usaha di Kabupaten Uswal, kalian hanya akan mencelakainya kalau dikenali orang lain nanti. Jadi, kami nggak bisa membawa kalian pergi. Jelas Panca seraya melirik kedua preman itu. Begitu mendengarnya, mereka berdua pun tampak kecewa. Bara menasihati dengan lirih, Panca, Tuan Muda sudah bilang bahwa orang yang mau bertobat adalah orang baik, kalau mereka benar-benar mau berubah, kita bisa saja membantu mereka. Mereka bisa berbisnis di kabupaten lain, kan? Kedua preman itu pun berbinar-binar setelah mendengarnya. Bab 88. Meskipun Jamal tampak menggebu-gebu saat berada di depan bawahannya, nyatanya dia sangat berwaspada sekarang.
Begitu memasuki hutan, dia langsung memungut sebuah ranting pohon dan berjalan dengan perlahan seperti orang buta. Jamal khawatir ada jebakan penjepit hewan atau lubang yang sengaja digali. Bagaimanapun, ini adalah tipu muslihat yang sering digunakan di pegunungan. Pada saat yang sama, dia terus mengamati sekelilingnya karena takut ada orang yang bersembunyi di dalam sini. Luas hutan ini hanya ratusan meter. Namun, karena terlalu berhati-hati, Jamal menghabiskan 15 menit untuk tiba di ujung hutan ini. Setelah itu, dia akhirnya melihat seorang pemuda. Pemuda berpakaian linen putih itu bertubuh tinggi dan tegap. Rambutnya diikat dengan tali rami biasa. Dia tidak mengenakan aksesori mahal sehingga mirip dengan orang miskin di pedesaan. Meskipun demikian, pemuda ini sangat tampan dan berkarisma. Dia memiliki wibawa yang berbeda dengan orang desa. Saat ini, matahari sedang terbenam. Cahaya matahari menyinari wajahnya, membuatnya seolah-olah dilapisi cahaya emas. Melihat Jamal yang terlihat bersemangat, Wira berkata dengan ekspresi datar, "Kamu lebih berhati-hati dari yang kukira. Preman pegunungan sepertiku pasti sudah mati kalau ceroboh. Mana mungkin masih bisa menjadi ketua?" teriak Jamal dengan ekspresi menyindir. Setelah mengangkat kapaknya sambil mengamati, dia menghampiri Wira dengan galak dan berkata, "Otakmu sudah rusak karena kebanyakan belajar, ya? Berani sekali kamu datang menemuiku sendirian. Kamu nggak takut aku memenggal kepalamu?" Wira pun tersenyum, lalu menimpali, "Coba kamu penggal kepalaku sekarang juga. Mari kita lihat, siapa yang akan mati duluan. Orang-orangmu pasti bersembunyi di sekitar. Di mana mereka? Cepat suruh mereka keluar. Kamu ini orang berpendidikan, mana boleh berbohong begini. Kamu bilang akan menemuiku sendiri, tapi malah memasang perangkap di sini," bentak Jamal. Ekspresinya seketika berubah drastis. Jamal meletakkan kedua kapak di atas bahunya sembari berkeliling satu lingkaran. Dia melihat ke sekeliling dengan hati-hati karena khawatir ada yang tiba-tiba menyergapnya dari belakang. Wira merentangkan tangannya sambil berkata, "Kata siapa aku berbohong? Aku memang sendirian, aku nggak menyuruh siapapun bersembunyi di sini. Tapi, orang-orang yang peduli padaku pasti sangat cemas. Mereka mungkin bersembunyi di sekitar karena tahu ada preman kejam di sini. Tapi, aku sendiri juga nggak yakin. Brengsek, cepat katakan, apa ada orang-orangmu di sini atau enggak?" bentak Jamal yang gelisah. Dia menatap sekeliling dengan gugup karena merasakan niat membunuh di mana-mana. Dia merasa tempat ini sangat berbahaya karena mungkin saja ada penyergapan. Wira mengejapkan matanya sambil menyahut, "Gimana kalau kamu coba saja? Ayo, serang aku. Kalau nggak ada orang yang muncul, itu artinya nggak ada penyergapan di sini." "Kamu kira aku bodoh?" timpal Jamal yang bercucuran keringat dingin. Dia membatin, pelajar licik ini terus menyuruhku menyerang. Dia pasti ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhku. Aku nggak akan tertipu, aku nggak akan menyerang. Kemudian, Wira berjalan mendekat seraya berkata, "Karena kamu nggak mau menyerang, mari kita mengobrol saja. Memangnya ada yang bisa dibicarakan?" Tatapan Jamal tampak panik. Dia mundur dengan hati-hati, lalu berkata, "Kamu pelajar, sedangkan aku preman. Nggak ada yang perlu dibicarakan di antara kita juga nggak cocok untuk mengobrol. Jangan mendekat, aku tahu kamu ingin membunuhku." "Membunuhmu?" Wira kehabisan kata-kata dibuatnya. Dia menggeleng, lalu membalas dengan serius, "Kamu sudah salah paham. Aku hanya ingin mengajarimu cara menjadi perampok." "Mengajariku cara menjadi perampok?" Jamal tergelak seolah-olah telah mendengar lelucon paling konyol. Kemudian, dia melanjutkan, "Dasar kutu buku, otakmu pasti sudah rusak karena kebanyakan belajar. Sudah hampir 10 tahun aku menjadi perampok. Aku sudah merajalela di berbagai tempat dan merampok ratusan kali. Pemerintah daerah bahkan menawarkan hadiah 500.000 gabak bagi yang bisa menangkapku. Atas dasar apa kamu mau mengajariku?" Wira mengangkat alisnya sambil menjawab, "Karena aku tahu cara supaya kalian bisa menghasilkan uang yang lebih banyak, cara meminimalisir bawahan yang terluka, dan cara supaya nggak dikepung tentara. Kalian juga akan dipuji rakyat, bahkan pedagang yang lewat akan memberi kalian uang dan berani menjual barang kepada kalian. Selain itu, tentara juga nggak akan bisa menangkap kalian. Para pedagang dan rakyat akan memberi kalian informasi supaya bisa kabur duluan, pada akhirnya, tentara pun nggak akan mau menangkap kalian lagi," jelas Wira. "Mana mungkin, kamu memang sudah gila." Hardik Jamal. Bab 89. Ekspresi Jamal terlihat seperti sedang menatap seorang idiot. Jika para bandit ingin menghasilkan banyak uang, mereka tentu harus merampok dan membunuh lebih banyak. Bagaimana mungkin tidak ada korban saat melakukan perampokan? Setiap ada yang mati, petugas pemerintahan pun akan datang untuk menangkap mereka. Selain itu, sudah syukur jika rakyat setempat tidak menjadi mata-mata pemerintah. Mereka tidak mungkin bersedia membocorkan informasi untuk para bandit. Adapun para pedagang, mereka sudah pasti akan menghindar. Mana mungkin mereka berinisiatif memberi uang atau memberi informasi. Bocah ini bahkan mengatakan tentara tidak akan mengepung mereka. Benar-benar mimpi di siang bolong.
Para tentara itu tidak akan punya prestasi jika tidak menangkap penjahat seperti mereka. Itu sebabnya, Jamal yakin Wira sudah gila karena kebanyakan belajar. Jika tidak, mana mungkin dia bicara seperti itu. Wira mendengkus ringan, lalu berkata, nggak ada yang mustahil di dunia ini. Kamu rasa nggak bisa karena wawasanmu terlalu sempit. Kamu hanya nggak pernah melihat hal-hal seperti itu. Jamal mengernyit sambil bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Wira membalas dengan serius, biar kutanya dulu, kenapa para tentara itu ingin menangkap kalian? Jamal mengerlingkan matanya, lalu menjawab, tentu karena kami merampok dan membunuh orang. Wira bertanya lagi, lalu, kenapa pedagang menghindar dari kalian dan nggak berani berbisnis dengan kalian? Jamal kembali mengernyit seraya menjawab, omong kosong macam apa ini? Tentu karena kami merampok mereka. Jadi, kenapa rakyat membenci kalian? Tanya Wira. Apa kamu bisa berhenti mengajukan pertanyaan begini? Anak kecil saja tahu jawabannya. Bentak Jamal. Kemudian, dia melanjutkan, kami mencuri pangan rakyat, mereka tentu membenci kami. Wira mendengkus dingin, lalu berujar, anak kecil saja tahu kalian dibenci karena membunuh dan merampok. Kalau begitu, kalian tinggal berhenti melakukannya saja. Jamal menggertakkan giginya sembari bertanya, kami ini bandit. Kalau nggak membunuh dan merampok, dari mana kami bisa dapat uang? Wira memicingkan matanya dan menjawab, kalian tinggal menyuruh para pedagang yang lewat itu menyerahkan uang. Jamal seketika murka, dia berteriak, itu sama saja dengan merampok. Uang yang kumaksud bukan uang hasil merampok. Kalian selalu ingin merampok semua barang para pedagang, wajar saja kalau mereka melawan. Setelah terjadi perkelahian, pasti ada orang yang mati. Kalau harga barang-barang di kereta mereka bernilai 10.000 gabak, kalian tinggal minta 100 gabak dan menjamin mereka akan sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Apa mereka masih akan melawan kalau seperti ini? Mereka justru akan berterima kasih pada kalian. Jelas Wira dengan sinis. Jamal tertegun mendengarnya, lalu menjawab seraya mencibir, uang sekecil itu mana cukup? Ada begitu banyak bandit di pegunungan. Sekali perjalanan hanya dapat 100 gabak. Uang yang didapat pengemis bahkan lebih banyak dari ini. Wira menyipitkan matanya dan menimpali, memang sedikit. Tapi, kalau biaya yang kalian pungut sedikit, bukankah mereka akan sering lewat tempat kalian? Jamal termangu sesaat, lalu menjawab, tentu saja. Wira mengangkat alisnya dan menjelaskan lagi, setelah orang-orang tahu biaya yang kalian pungut sedikit dan akan mengawal mereka sampai ke tempat tujuan, apakah pedagang lain akan melewati tempat kalian? Ya, itu sudah pasti. Sahut Jamal segera, hal yang paling sulit dalam berbisnis adalah pengangkutan barang yang tidak aman. Asalkan menjamin keselamatan mereka dan memungut sedikit uang dari mereka, para pedagang yang lewat tentu akan banyak. Meskipun biaya yang dipungut sedikit, jumlahnya pasti akan menjadi banyak jika ditambahkan. Bab 90. Dengan begini, mereka tidak perlu membunuh lagi untuk mendapatkan uang. Jumlah korban pun akan berkurang. Para pedagang yang lewat juga tidak perlu menyewa terlalu banyak pengawal lagi sehingga bisa menghemat banyak uang. Kalau begitu, mereka pasti akan membayar dengan senang hati. Hebat sekali, orang berpendidikan memang cerdas. Cara ini bisa membuat para pedagang berinisiatif membayar, bahkan tidak perlu merampok dan membunuh lagi. Mereka bisa menghasilkan uang tanpa menggunakan kekerasan. Kalian tinggal mengatur tempat pemungutan nanti. Cukup beberapa preman yang berjaga di sana, ujar Wira. Kemudian, dia menambahkan, anggota kalian juga bisa membuka kedai atau penginapan untuk para pedagang dan pejalan kaki. Kalau kalian nggak bisa, suruh para pedagang itu yang buka juga boleh. Kalian pungut saja biaya untuk melindungi bisnis mereka. Dengan begini, penghasilan kalian akan bertambah lagi, kan? Dengan pendapatan ini, apa kalian masih menginginkan pangan para rakyat? Setelah berhenti memungut tarif jalan dari mereka, mana mungkin mereka memanggil kalian perampok lagi? Kelak, kalian pun akan menjadi pahlawan. Mereka pasti akan membocorkan informasi kepada kalian kalau terjadi sesuatu, lanjut Wira. Benar, benar sekali. Jamal mengangguk tanpa henti. Dia mengacungkan jempolnya kepada Wira, lalu memuji, Tuan, kamu pintar sekali. Kami pasti akan menghasilkan uang kalau menuruti perkataanmu. Tapi, gimana supaya pemerintah berhenti memburu kami? Wira terkekeh-kekeh, lalu menjawab, asalkan kalian mengatur tempat pemungutan dengan baik, pemerintah nggak akan memburu kalian lagi. Setelah mendengarnya, Jamal tertegun sejenak. Tiba-tiba, dia menangkupkan tangan seraya berkata, aku sudah mengerti. Terima kasih atas bimbingan Tuan. Apabila ingin mengatur pos pemungutan dan menjamin keselamatan para pedagang, mereka tentu harus menaklukkan para bandit di pegunungan dulu. Tindakan ini sama saja dengan membantu pemerintah menjaga keamanan dan ketertiban rakyat. Mana mungkin mereka tidak senang melihatnya. Jika pemerintah menekan mereka, jalur perdagangan akan terhambat dan para bandit akan merajalela kembali. Pemerintah tidaklah bodoh, mereka pasti akan berpura-pura tidak tahu dan tidak berani mencegah. Kamu cukup cerdas. Kalau begitu, aku akan memberimu sedikit bimbingan lagi.
Wira tiba-tiba menjadi tertarik sehingga menambahkan, jangan hanya terpaku pada Kabupaten Uswal yang kecil ini. Kalian harus memperluas bisnis kalian sampai ke kota pusat pemerintahan Jagabu, Provinsi Jawali, bahkan seluruh kerajaan Nuala dan seluruh dunia. Begitu mendengar kata, seluruh dunia, Jamal langsung dipenuhi semangat, dia memberi hormat sembari berkata, tolong Tuan memberiku bimbingan lagi. Wira menyahut, mulai dari kota pusat pemerintahan Jagabu dulu, cari para bandit yang cerdas. Kamu harus membujuk mereka, lalu membentuk sebuah aliansi. Makin luas jalur bisnisnya, maka orang yang lewat akan makin banyak. Penghasilan kalian pun akan bertambah dan posisi kalian akan makin aman. Bagaimanapun, para pedagang dan pemerintah pasti ingin kalian aman. Kalau enggak, jalur bisnis akan terhambat dan bandit akan merajalela. Setelah pengaruh kalian cukup besar, pemerintah bahkan akan memberimu gelar. Kamu akan menjadi seorang pejabat nanti. Tambah Wira. Kabupaten Sijala, seru Jamal. Tempat ini adalah markas para bandit pegunungan. Jamal tampak menggebu-gebu. Dia menatap Wira cukup lama, lalu sontak berlutut di tanah. Kemudian, dia bersujud sambil berkata, Tuan benar-benar jenius. Aku mengundang Tuan ke desa Tiga Harimau dan menjadi penasihat kami. Kita akan sama-sama membangun masa depan yang cemerlang. Kamu memintaku menjadi penasihat. Wira terperangah melihat sikap Jamal ini. Kemudian, dia segera melambaikan tangannya seraya menimpali, ini enggak mungkin. Kalian harus berusaha sendiri, aku nggak akan menjadi penasihat kalian. Wira bahkan tidak ingin menjadi asisten penasihat kiri, apalagi menjadi penasihat para bandit ini. Benar-benar konyol. Jamal langsung berjalan ke hadapan Wira, lalu berkata, kalau begitu, aku terpaksa menculik Tuan, bagaimanapun, aku harus membawa Tuan ke Gunung Harimau Hitam. Wira memicingkan matanya sambil bertanya, kamu nggak takut ada penyergapan di sini? Aku tetap harus mencobanya. Demi masa depan yang cerah, aku terpaksa harus menyinggung Tuan. Teriak Jamal sembari menerjang ke arah Wira. Dia berniat untuk menangkap Wira, lalu langsung membawanya kabur. Gila, Wira benar-benar ingin memaki sekarang. Dia hanya memberitahu Hasan akan bertemu dengan Jamal di sini dan tidak memasang perangkap apapun. Hasan pun hanya diam saat mendengarnya. Jika benar-benar diculik Jamal dan dipaksa untuk menjadi penasihat mereka, semua usahanya untuk Dusun Darmadi akan sia-sia. Bab 91, beraninya kamu, cepat tembak dia, jangan sampai Tuan Wira terluka. Teriak Iqbal sambil bangkit dari selokan tempat dia bersembunyi. Meskipun tidak tahu alasan Wira membiarkan Jamal memasuki desa, Iqbal tetap sangat mencemaskan keselamatannya. Setelah menyelidiki secara diam-diam, dia pun mendapati bahwa Jamal akan datang menemui Wira. Itu sebabnya, dia membawa orang bersembunyi di sini. Lantaran jarak yang jauh, Iqbal tidak bisa mendengar percakapan mereka. Namun, kini dia melihat Jamal hendak menyerang Wira. Regan pun bergegas berdiri dan hendak menembak Jamal dengan busurnya. Wosh! Deru angin yang tajam bergema di seluruh hutan. Jamal yang ketakutan hingga berkeringat dingin hanya bisa menerjang ke depan secara naluriah. Saat berikutnya, sebuah panah berbulu melewati kepala Jamal dan hampir menembus keningnya. Ini adalah naluri yang dimilikinya setelah menjadi bandit selama 10 tahun dan seringkali terancam mati. Ketika melihat Iqbal dan Regan yang muncul mendadak, Wira pun terkejut. Dia tidak menduga mereka ada di sini. Rupanya ada perangkap. Aku tahu Tuan sangat berhati-hati, nggak mungkin berani bertemu denganku sendirian, kata Jamal seraya menghela napas. Dia masih merasa takut hingga bulu kuduknya kembali meremang. Wosh! Tiba-tiba, Hasan menyerbu keluar dari tumpukan jerami yang tidak jauh dari sana. Dia melambaikan tangannya, lalu muncul sebuah belati yang memelesat ke area jantung Jamal. Jamal segera bergelinding ke samping secara naluriah. Belati itu tertancap di bajunya sehingga tidak mengenai organ vitalnya. Dia yang merasa beruntung pun berkata dengan terengah-engah, untung aku berhasil menghindar. Paman Hasan, seru Wira yang merasa lega. Dia tahu bahwa Hasan telah membuat persiapan, tetapi tidak menduga Hasan akan bersembunyi di tumpukan jerami. Rupanya ada dua perangkap. Tuan, kamu benar-benar licik. Teriak Jamal yang ketakutan. Ketika hendak berdiri dan kabur, dia lagi-lagi merinding. Di atas sebuah pohon besar, terlihat seorang pemuda berwajah sombong melompat turun. Kemudian, dia melemparkan sebuah tongkat dengan kuat. Jamal buru-buru bergelinding hingga keluar hutan beberapa meter. Sementara itu, tongkat tersebut menghantam tanah hingga memunculkan lubang sedalam 3 inci. Dodi, Wira tersenyum sembari membatin, aku sudah aman sekarang, Dodi yang begitu galak bahkan sudah turun tangan. 3 perangkap, Tuan ini benar-benar takut mati. Untung saja, aku nggak menyerangnya tadi, ujar Jamal dengan lemas setelah selamat dari 3 kali krisis. Dia terbaring di tanah dengan terengah-engah, lalu berkata dengan ketakutan, yang penting aku berhasil lolos dari 3 serangan itu. Syukurlah, aku nggak mati. Ah! Sebelum menyelesaikan ucapannya, Jamal sontak bergidik ngeri. Sebuah pisau dapur menembus dedaunan di tanah, lalu tiba-tiba menodong lehernya. Kemudian, Danu pun bangkit dari lubang di tanah.
Dedaunan yang berada di sekujur tubuhnya seketika berjatuhan. Danu, teriak Wira yang merasa lucu. Hasan membawa begitu banyak pasukan datang. Orang-orang pasti akan mengira dia begitu takut mati. 4 perangkap. Tuan, Jamal kehabisan kata-kata saat menatap Wira. Dia tidak tahu harus mengatakan apa lagi. Sekelompok orang itu pun mengepungnya. Regan dan bawahannya menatap Jamal dengan penuh antusiasme. Mereka akan mendapatkan 500.000 gabak jika menangkapnya. Sementara itu, Danu dan Dodi menatap Iqbal dengan takut. Ketika Sony menuntut budi waktu itu, mereka berdua pernah masuk ke pengadilan daerah sehingga mengenal pemimpin kabupaten ini. Iqbal menangkupkan tangannya sambil tersenyum getir dan berkata, ternyata, Tuan sudah membuat persiapan. Maafkan kelancanganku ini. Petik 2. Minta maaf. Pemimpin kabupaten minta maaf kepada Kak Wira.